setiap dia mengangkat tangan, menengadahkan tangannya kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka apa yang dia baca? Rabbighfirli wali walidayya. Selalu dia akan mendoakan orang tuanya, kapan dan di mana saja. Karena apa? Karena dia sudah menganggap orang tua itu merupakan tempat dia berbakti setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, doa orang tua itu tidak ada hambatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan langsung diijabah. Makanya doa anak kepada orang tua, doa orang tua kepada anak, maka itu akan diijabah oleh Allah, tidak ada perantara, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, siogianya sebagai hamba Allah, tentu kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah telah terlalu banyak dicurahkan kepada kita sampai pada saat sekarang ini. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita sekarang sudah berada pada hari yang ke-20 dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dalam artian, kita sudah berada di akhir 10 yang di tengah dan akan memasuki 10 yang terakhir, sepertiga yang terakhir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhiruhu itqum minan nar. Sepertiga yang terakhir dari bulan suci Ramadan itu adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, tentu kita harus berupaya sekuat tenaga kita dengan keikhlasan yang kita miliki, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap meningkatkan aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, kita kirimkan selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau beberapa hari yang telah lalu kita telah membahas bagaimana bentuk sedekahun jariyah, kemudian kita sudah juga membahas bagaimana dengan ilmu yang bermanfaat, maka yang ketiga ini kita akan coba melihat bagaimana sesungguhnya anak-anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya, seperti yang diungkapkan oleh baginda Rasul, ketika nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ajal, tentu kita tidak pernah tahu kapan kita akan menemukan ajal itu. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila janji kita itu sudah sampai, maka tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah, walaupun sesaat, walaupun sedetik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah berapa lama jatah usia kita hidup di atas dunia ini. Nah, agar pahala yang kita perbuat selama hidup di atas dunia itu tetap akan mengalir ketika kita berada di alam kubur dan akan menemani kita dan akan selalu datang terkirim kepada kita, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 yang tidak akan pernah terputus itu. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak Adam, manusia kalau sudah menghadap Tuhannya, maka terputus sekalian amalnya, kecuali 3 kata baginda Rasul. Apa? Pertama, shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang tafa'u bih, wa waladun sholihah, yang ketiga, wa waladun sholihah yad'ulah, anak yang soleh yang tentunya mau mendoakan kedua orang tuanya. Saudara-saudaraku sekalian, tentu untuk mendapatkan anak yang soleh itu tidak cukup dengan bin salah bin abragadabra saja. Anak soleh itu tidak akan datang begitu saja, tidak akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi apa? Ada upaya-upaya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari proses awalnya, mulai dari kita memilih jodoh kita. Tentunya orang yang beriman, carilah jodoh orang yang beriman. Rasul menggambarkan kepada kita, kalau kamu mau mencari jodoh, mau mencari pasangan, maka paling tidak, kalau kamu tidak bisa mendapatkan keturunan yang baik, kalau kamu tidak bisa mendapatkan hartanya yang banyak, kalau kamu tidak bisa mendapatkan seorang perempuan yang cantik, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazfar bizatiddin, maka pilihlah seorang wanita yang paham dengan agama, yang memiliki jiwa agama. Kenapa? Karena dengan jiwa agama itu dia akan menjadi istri yang solehah bagi kamu. Ketika itu terjadi, maka prosesnya apa? Maka kita diajarkan, Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak yang soleh, ya Allah. Itu kita doakan kepada Allah, kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh. Tidak cukup dengan hanya usaha, tentu kita harus juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena campur tangan Allah itu sangat besar dalam menciptakan sesuatu itu. Karena yang maha kuasa itu adalah Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah. Kalau Allah tidak mau mengabulkan, mengijabah doa kita, maka apapun yang kita rencanakan, maka yang terbaik itu adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, nah kemudian setelah lahir anak yang soleh itu, nah kemudian dari proses awalnya ketika seorang perempuan sedang menghamili seorang anak, ketika seorang perempuan sedang hamil yang di dalamnya ada janin umpamanya di dalam rahimnya, maka di situ tentu dia harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan hal-hal yang baik. Kalau umpamanya kita mau mendapatkan anak itu anak yang tampan, bacalah surah Yusuf. Kalau kita umpamanya mau menginginkan anak itu menjadi anak yang berilmu, bacalah Al-Quran itu dengan sebanyak-banyaknya. Kalau memang kita ingin memiliki anak yang akan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalulah kita membacakan sholawat. Nah, ini semua merupakan upaya. Namun tidak cukup sampai di situ. Begitu anak lahir, maka kemudian kata baginda Rasul lagi, kalau anakmu lahir, apabila sampai umurnya 7 hari, maka kasihlah nama yang baik. Jangan memberi nama anak yang tidak ada makna sama sekali. Jangan karena hanya meniru. Mentang-mentang umpamanya kita punya idola,
seorang public figure umpamanya, sehingga nama anak kita pun kita buatkan seperti itu. Tidak seperti itu. Kasih nama yang baik, kasih nama-nama yang islami. Karena apa? Karena nama itu merupakan satu doa. Kemudian setelah itu apa? Cukur rambutnya, kemudian akikahkan dia. Setelah itu didik anak itu dengan baik, karena madrasatul ula dari anak itu adalah ibunya. Madrasah pertama anak itu adalah ibunya. Maka prosesnya ibu juga harus memberikan contoh yang baik, bapaknya juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Agar apa? Agar muncul keteladanan, agar dia meniru. Karena apa? Karena anak yang lahir itu adalah fitrah. Dia terbebas, dia suci seperti kertas yang putih. Maka yang akan mencorengnya itu adalah itu tinta-tinta orang tuanya yang akan mencoreng sebelum anak itu beranjak kepada dewasa. Nah, setelah itu apa? Maka didik anak itu dengan baik, masukkan ke pondok pesantren, ajari dia tentang agama, wariskan agama Islam itu. Makanya Nabi Ayub alaihissalam ketika berkata kepada anaknya, "Nak, kalau nanti aku sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kamu sembah nak ketika aku nanti sudah tidak ada?" Ini yang kita khawatirkan sebagai orang tua. Jangan sampai anak nanti, karena kita gagal dalam membina anak, sehingga anak terjerumus kepada dekadensi moral yang akhlaknya tidak bagus, sehingga nanti menjadi pengacau di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sangat bahaya. Anak yang tidak mau menghadap kepada Allah, anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah anak kita ajari dengan cara yang baik, kita berikan umpamanya rezeki yang baik, kemudian di situ baru kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan, hidayahkan kepada generasi-generasi kami ya Allah, keturunan kami ini adalah yang faqih dalam agama." Ini yang sangat penting. Di keheningan malam kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh. Nah, ketika anak yang soleh ini sudah kita miliki dan dia mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kesadaran yang baik, setiap dia mengangkat tangan, menengadahkan tangannya kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka apa yang dia baca? Rabbighfirli wali walidayya. Selalu dia akan mendoakan orang tuanya, kapan dan di mana saja. Karena apa? Karena dia sudah menganggap orang tua itu merupakan tempat dia berbakti setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, doa orang tua itu tidak ada hambatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan langsung diijabah. Makanya doa anak kepada orang tua, doa orang tua kepada anak, maka itu akan diijabah oleh Allah, tidak ada perantara, kata baginda Rasulullah SAW. Nah, inilah yang kita harapkan, yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi di bawah kita. Makanya Allah memperingatkan kita di dalam surah An-Nisa, apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut, kata Allah, bahwa nanti ada generasi di belakang kamu, keturunan-keturunan kamu, maka kamu mempunyai keturunan-keturunan yang lemah. Apanya yang lemah? Yang kita khawatirkan adalah lemah akidahnya, lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemah ilmu pendidikan agamanya. Boleh jadi anak umpamanya pintar fisika, boleh jadi anak pintar matematik, boleh jadi anak pintar astronomi, tetapi ketika dia tidak tahu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat 20 saja, aqaidul khamsin saja dia tidak tahu, maka kita berarti gagal untuk mendidik anak-anak kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, makanya selalulah berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar generasi-generasi penerus kita menjadi generasi-generasi yang tangguh tentunya.
tidak lemah. Supaya apa? Supaya dia nanti bisa menegakkan kalimatullah, la ilaha illallah, bisa mengajarkan agama, bisa memperjuangkan tegaknya agama di permukaan bumi ini. Ketika kita sudah punya anak seperti itu, kita punya anak yang cinta kepada Al-Quran, kita punya anak yang cinta kepada ilmu agama, kita punya anak yang cinta kepada kedua orang tuanya, insya Allah ketika kita nanti sudah tidak ada lagi di alam dunia ini, berada di alam kubur, maka anak kita akan memproses. Mulai dari apa? Mulai dari kita akan menghembuskan napas yang terakhir. Dia akan membisikkan kalimat-kalimatullah di telinga kita. La ilaha illallah. Tidak ada yang seindah ketika kita akan menghadap Allah. Ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut dengan ucapan yang keluar dari lidah seorang anak, kalimatullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dibisikkan di telinga kita. Dan itulah makna ketika anak lahir, saudara-saudaraku sekalian. Kenapa? Kalau dia laki-laki harus kita azankan, kalau dia perempuan harus kita iqamatkan. Kenapa? Karena sesungguhnya bahwa begitu dia kenal dengan dunia ini, hadir dia di dunia ini, maka sudah kita perkenalkan kalimat la ilaha illallah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, itulah yang kita harapkan. Kita mengharapkan nanti bagaimana supaya anak yang memproses di akhir kehidupan kita, dia yang membisikkan kalimat la ilaha illallah nanti di telinga kita, atau dia bacakan dari ubun-ubun kita, dia yang akan memandikan kita nanti, dia yang akan menyolatkan kita, dan dia juga yang akan mengantarkan kita ke alam kubur nanti. Inilah yang sangat kita harapkan. Kemudian dia menengadahkan tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita yang sedang berada di alam kubur itu mendapatkan keringanan azab kubur, kemudian diampuni dosa kita. Itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sesungguhnya harapan kita. Tidak ada yang lebih indah ketika nanti setelah kita berada di alam akhirat, setelah kita berada di alam kubur, maka tidak ada kiriman dari seorang keluarga yang paling indah kecuali doa dari seorang anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki anak yang soleh dan soleha itu, sehingga dia nanti bisa mendoakan kita, baik kita sedang berada di alam dunia, terlebih-lebih kita nanti sudah berada di alam kubur ketika kita sudah berada sendirian. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Silakan kita mengembangkan pola pikir kita, wawasan kita tentang anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.